Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Gaza dan wilayah Palestina yang mendapat serangan oleh Israel, kita sudah tersambung bersama dengan warga negara Indonesia di Palestina, Abdullah Onim. Terima kasih Pak Onim telah bergabung bersama kami. Pak Onim, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi di Gaza dalam beberapa hari terakhir ini, Pak Onim? Ya, Elisa dan masyarakat Indonesia, saat ini di jalur Gaza tentunya situasi belum kondusif karena masih terjadi serangan masif antara kedua belah pihak, yaitu dari pihak Israel dan juga dari pihak pejuang Palestina. Dari Kementerian Kesehatan Palestina telah merilis berita bahwa sampai dengan saat ini sudah 119 warga Gaza meninggal dunia, 31 diantaranya anak-anak dan juga 19 wanita serta lansia, serta yang menjadi cedera lebih dari 840 warga Gaza sampai dengan saat ini, baik itu di Gaza Utara, Gaza City, Gaza Tengah, Gaza bagian selatan dan Gaza bagian barat serta timur masih terjadi serangan yang dilakukan secara serentak oleh pihak Israel. Dan tentunya yang paling banyak serangan terjadi adalah pada malam hari. Sampai dengan saat ini tidak kurang dari 20 gedung rata dengan tanah serta ratusan rumah warga Gaza pun rata dengan tanah. Pemirsa, dan tentunya saat ini masyarakat Indonesia, masyarakat Palestina meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Semoga kita berharap, Eliza, perang segera berakhir karena menjadi korban adalah warga sipil dan juga anak-anak. Iya, Pak Onim, tentang pendudukan kawasan Sheikh Jarrah sendiri yang memicu pecahnya pertikaian ini dalam sepekan terakhir, apakah setelah serangan ini warga Yahudi sudah berhasil menduduki seluruh kawasan pemukiman warga Palestina itu, Pak Onim? Iya, Eliza, sampai dengan saat ini terjadi gerakan atau peperangan tidak hanya di wilayah jalur Gaza, tetapi seluruh wilayah di Palestina. Masyarakat Palestina bergerak untuk melakukan pembelaan secara bersama, terutama di wilayah sejarah yang menjadi awal pemicu terjadi peperangan antara pejuang Palestina dengan militer Israel. Sampai dengan saat ini pun warga yang ada di Sheikh Jarrah masih bertahan walaupun mereka ditembak, diusir dengan bom gas air mata, tetapi mereka bertahan karena tentunya ratusan kepala keluarga, ribuan kepala keluarga yang ada di Sheikh Jarrah, mereka sudah menetapi tanah tersebut lebih dari 200-500 tahun yang lalu. Sampai dengan saat ini tiba-tiba otoritas Israel melakukan pemberlakuan untuk pengusiran dan juga penggusuran rumah warga di wilayah Sheikh Jarrah. Salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas Israel adalah warga Palestina di Sheikh Jarrah harus meneken atau teken kontrak MOU dengan otoritas Israel bahwa warga di Sheikh Jarrah harus menempati tanah tersebut dalam situasi atau sebagai warga yang mengontrak di rumah tersebut, padahal rumah tersebut adalah milik mereka. Baik, Pak Onim, lalu bagaimana dengan keadaan warga Indonesia di sana, Pak Onim? Sampai dengan saat ini, alhamdulillah, kemarin saya dikomunikasi langsung oleh pihak pemerintah, Kementerian Luar Negeri. Mereka menanyakan kabar warga negara Indonesia di jalur Gaza khususnya. Saat ini ada 9 orang warga jalur Indonesia di jalur Gaza. Sampai dengan saat ini kami sehat walafiat dan masih di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kami tetap waspada dan alhamdulillah mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Pak Onim, kita tahu bahwa ini masih dalam suasana Idul Fitri, suasana Lebaran. Bagaimana juga suasana Lebaran yang dirasakan di sana, Pak Onim? Iya, Lebaran tentunya menjadi harapan untuk seluruh muslimin di dunia termasuk di Palestina. Akan tetapi memang berkali-kali setiap kali tiba Hari Raya Idul Fitri, keceriaan dan kemeriahan tidak pernah dirasakan oleh anak-anak Palestina karena pasti akan terjadi peperangan. Sampai dengan saat ini anak-anak Palestina tidak merasakan Lebaran karena rumah mereka sudah diratatanahkan. Bahkan tidak sedikit dari anak Palestina, lebih dari 31 yang meninggal dunia, yang tertimbun reruntuhan rumah mereka. Dan kenapa kita berada di sini? Karena ini adalah kemanusiaan dan ini menjadi tanggung jawab kita, Eliza.
Baik, sejauh ini adakah bantuan atau bagaimana mungkin bantuan untuk warga sipil dari negara-negara tetangga dan juga lembaga-lembaga internasional, Pak Onim? Apakah sudah dirasakan? Ya, sampai dengan saat ini memang belum ada bantuan yang masuk ke wilayah jalur Gaza, tetapi dari segi perjanjian atau campur tangan dari negara-negara Teluk lainnya, sampai dengan saat ini mereka masih melakukan koordinasi dengan kedua pihak, baik itu Israel dan juga pejuang Palestina. Tetapi alhamdulillah kita masyarakat Indonesia sudah mulai rutin mendistribusikan bantuan kemanusiaan, yaitu melalui lembaga yang saya bentuk, alhamdulillah namanya Nusantara Palestina Center, dan insya Allah hari ini kita akan mengantar bantuan obat-obatan ke pihak pemerintah Palestina di Gaza, yaitu Rumah Sakit Ashifa di kota Gaza. Baik, Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa ini akan atau perlawanan ini akan panjang seperti itu, dan Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang ini akan berlangsung panjang? Sudahkah Anda melihat titik terakhir atau seperti apa, Pak Onim? Ya, sebenarnya sejak peperangan sudah berlangsung 5 hari. Sejak peperangan berlangsung 3 hari tersebut, saya mendengar informasi dari media lokal di sini bahwa pihak Israel sebenarnya sudah meminta untuk gencatan senjata, tetapi dipertimbangkan oleh pejuang Palestina karena memang berkali-kali gencatan senjata persyaratannya selalu dilanggar oleh pihak Israel. Dan ini menjadi acuan latar belakang alasan dari pejuang Palestina mempertimbangkan gencatan senjata tersebut. Tahun 2014 kemarin, gencatan senjata persyaratan, salah satu persyaratannya adalah membangun dermaga internasional di Gaza, yang pertama. Yang kedua, membuka blokade Israel yang sudah berlangsung selama hampir 15 tahun. Sampai dengan saat ini, blokade masih berlangsung, bantuan kemanusiaan sangat sulit masuk ke Gaza, dan terjadi pembunuhan hampir setiap hari. Perlu sampaikan bahwa peperangan seperti ini menjadi klimaks atau puncaknya kemarahan dari masyarakat Palestina untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kami bisa melakukan perlawanan dan siapapun tidak bisa menghentikan kami. Yang menjadi korban adalah anak-anak kami dan keluarga kami, Eliza. Baik Pak Onim, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami. Kita berharap bahwa ini akan segera berakhir karena kita tahu bahwa sebagian besar korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Terima kasih Pak Onim, sehat selalu di sana. Dan pemirsa, demikian Abdullah Onim, warga Indonesia yang saat ini berada di Palestina.